Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Rizky Dianwari dengan nomor induk 12020201110 ingin menjelaskan resume tentang motivasi belajar yang telah dijelaskan oleh teman kita dari kelompok 10. Jadi manjada wajada ya. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan, maka kita akan mendapatkan hasil kita. Nah, jadi apa sih pengertian motivasi belajar itu? Nah, motivasi belajar itu adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri kita, di dalam diri mahasiswa, di dalam diri peserta didik. Daya penggerak untuk apa? Untuk kita agar memiliki hasrat, keinginan untuk menimbulkan ingin memiliki ilmu pengetahuan di dalam diri kita ini loh. Nah, jadi kita yang menimbulkan hasrat kegiatan belajar pada dalam diri kita. Nah, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu bisa kita capai. Nah, sedangkan motivasi itu adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri kita. Nah, secara sadar ya atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu. Nah, kita termotivasi karena orang bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, kita harus bisa termotivasi. Harus kita ingin bisa juga, harus kita ingin tahu karena mereka tahu kenapa kita nggak tahu. Nah, itu namanya termotivasi. Nah, motivasi juga merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu, seorang mahasiswa, seorang manusia yang dapat merangsang untuk apa? Untuk dapat melakukan tindakan-tindakan, perilaku-perilaku yang melakukan yang menjadi dasar atau yang menjadi menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku dan untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi berarti motivasi adalah suatu dorongan positif untuk memberikan kekuatan terhadap seseorang. Nah, contoh motivasi guru yang memberi motivasi kepada siswa didiknya untuk belajar lebih giat dalam mempersiapkan ujian-ujian dalam unakosa dan segala macam. Untuk memberi dorongan kita sebagai murid, guru itu selalu akan mendidik muridnya untuk menjadi tambah siap untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Nah, guru itu harus memberi motivasi kepada murid-muridnya dan dorongan. Nah, contoh-contoh dari motivasi ya, ada penghargaan dalam bentuk pujian dari guru kepada siswa-siswa yang berprestasi. Dorongan juga harus dipuji biar yang enggak rajin itu termotivasi dan mendapatkan pujian. Nah, yang kedua ada perilaku seorang ayah yang bijaksana serta penuh kasih sayang terhadap istri dan juga anaknya, sehingga akan memberikan motivasi terhadap keluarganya untuk berperilaku dan berbuat baik seperti ayahnya. Nah, di sini motivasi ada dua. Yang pertama ada motivasi intrinsik. Nah, motivasi ini timbul karena keinginan kita sendiri, hasrat kita sendiri, karena hobi ataupun karena kesadaran diri kita sendiri ya. Motivasi ini juga didorong dari tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan apa? Kegiatan yang dilakukan sebagai contoh adalah kegiatan belajar. Nah, belajar tentu memiliki tujuan, yaitu ingin pintar, pandai, benar, dan mendapatkan nilai yang lebih baik kita dari sebelum-sebelumnya. Nah, contoh yang menggambarkan motivasi ini adalah kita berpartisipasi ya dalam perlombaan karena ingin membawa pulang hadiah, piala. Terus kita belajar hal baru karena tuntutan pekerjaan. Jadi untuk lingkungan kerja itu kita menguasailah sedikit-sedikit walaupun gak banyak, yang penting kita tahu dan kita bisa termotivasi. Nah, membersihkan kamar agar tidak dimarahin oleh orang tua. Nah, selanjutnya yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ini apa sih?
Nah, motivasi ini motivasi eksternal yang mengacu pada jenis motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan hadiah atau menghindari konsekuensi yang negatif. Nah, contoh misalkan kita ujian besok, ujian pagi, terus kita didorong untuk melakukan pembelajaran dengan baik agar mendapatkan nilai yang bagus. Nanti diiming-imingin hadiah. Nah, seperti itu. Nah, jadi motif ini adalah motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar, dari guru, dari teman maupun dari orang tua. Karena agar kita lebih baik dan mendapatkan hadiah sehingga kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafa minkum. Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya.